Assalamualaikum, saya Adinda Permata Ahfi, NIM 12026070 dari Prodi Farmasi, TPB 38, Institut Teknologi Sumatera. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu membuat dua program menggunakan bahasa pemrograman Dev C++ yang mengimplementasikan topik kimia dan topik matematika, yang di setiap program terdapat konsep perulangan, percabangan, dan juga array. Topik kimia yang saya pilih adalah program perhitungan fraksi mol, dan topik matematika yang saya pilih adalah program pembuatan matriks berukuran 3x3. Latar belakang dari topik-topik tersebut adalah untuk mempermudah seseorang menghitung fraksi mol suatu larutan hanya dengan memasukkan nilai mol zat terlarut dan nilai mol zat pelarut, dan juga mempermudah seseorang untuk membuat matriks berukuran 3x3 hanya dengan memasukkan bilangan yang mereka inginkan. Sebelum saya jelaskan programnya, saya akan lebih dahulu menjelaskan flowchart atau diagram alir secara singkat dengan menggunakan Microsoft Word. Aku akan ngejelasin flowchart atau diagram alir dari program-program yang udah aku buat. Aku jelaskan secara singkat saja karena penjelasan secara detailnya akan aku jelaskan ketika aku mendemokan program Dev C++ yang udah aku buat. Pertama, aku akan ngejelasin flowchart dari fraksi mol. Kita awali dengan mulai, kemudian kita deklarasikan variabel integer i pilihan, kemudian dideklarasikan pula variabel float mol 2 xa xb. Mol 2 ini merupakan penerapan dari konsep array, xa dan xb hanya penamaan variabel saja. Kemudian program akan menampilkan keluaran atau output berupa kalimat program menghitung fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut, kemudian menampilkan pula kalimat masukkan jumlah mol zat terlarut dan pelarut, kemudian dia akan mengalir ke perulangan for. Di sini for merupakan konsep dari perulangan. Diagram alir akan mengalir terlebih dahulu ke sebelah kanan, di mana dia akan memproses data dari perulangan, kemudian baru akan mengalir ke sebelah kiri, di mana di sebelah kiri control if. Control if ini merupakan penerapan dari konsep percabangan, yang di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang sudah kita atur. Di sini saya memasukkan atau saya menerapkan kondisi di mana pilihan sama dengan 1. Apabila kita memasukkan angka 1, maka diagram akan mengalir ke sebelah kanan yang akan memunculkan atau akan memproses nilai dari fraksi mol zat pelarut. Kemudian dia akan memproses datanya, kemudian yang keluar adalah output berupa kalimat besar fraksi mol zat pelarut. Apabila yang saya masukkan angka selain angka 1, maka diagram akan mengalir ke sebelah kiri, di mana yang diproses adalah data berupa fraksi mol zat terlarut, lalu rumus-rumusnya, kemudian dia akan menampilkan kalimat berupa fraksi mol zat terlarut dan angka dari mol zat terlarut itu sendiri. Kemudian, program akan selesai. Sekarang, saya akan jelaskan flowchart dari matriks berukuran 3x3. Diawali dengan mulai, kemudian dideklarasikan integer A 3x3. A33 ini merupakan penerapan dari konsep array, lalu kita deklarasikan pula integer I, J, dan pilihan. Kemudian program akan menampilkan output berupa program matriks 3x3, dan juga output berupa kalimat berikan nilai untuk matriks A. Kemudian di sini ada for atau perulangan. Ini merupakan penerapan dari konsep perulangan, di mana for akan mengalir terlebih dahulu ke diagram yang di sebelah kanan, kemudian di sini ada for lagi. Kenapa ada for lagi? Karena di dalam matriks terdapat baris dan kolom. Baris merupakan yang ke samping, dan kolom merupakan yang ke bawah. For yang pertama untuk baris, for yang kedua untuk kolom.
Kemudian data akan diproses terlebih dahulu menggunakan for ini, lalu dia akan mengalir ke panah yang di sebelah kiri dan akan memunculkan output berupa kalimat menampilkan isi dari matriks A. Kemudian, di sini terdapat perulangan for lagi. For yang pertama untuk baris, for yang kedua untuk kolom. Lalu, dia akan menampilkan output berupa matriks A, I, J. Output matriks A, I, J ini merupakan output atau keluaran dari angka-angka yang sudah kita inputkan satu persatu. Kemudian, dia akan mengalir ke sebelah kiri, di mana di sini terdapat konsep percabangan berupa control if, yang mana di dalamnya terdapat kondisi apabila pilihan sama dengan 1, maka benar, apabila pilihan selain 1, maka bernilai salah. Apabila kita memasukkan angka 1, tentu saja pilihan bernilai benar, dan diagram akan mengalir ke sebelah kanan, di mana di sebelah kanan ini terdapat perulangan lagi yang sama. Dia akan memproses angka-angka seperti yang ada di atas. Jadi, apabila kita memilih 1, program akan membuat matriks berukuran 3 kali 3 kembali. Apabila kita memilih angka selain angka 1, maka program akan mengalir ke sebelah kiri, di mana outputnya hanya berupa kalimat, oke, program selesai, seperti itu. Saya akan menjelaskan secara lebih mendetail bahasa pemrograman Dev C++ dari program perhitungan fraksi mol, zat pelarut, dan zat terlarut. Oke, langsung aja baris pertama sampai baris keempat merupakan komentar atau penambahan keterangan yang mana komentar ini tidak dimasukkan ke dalam compiler. Garis miring 2 ini merupakan syarat bahwa kita akan menambahkan suatu komentar. Lalu baris kelima berupa include IOStream. Include IOStream adalah salah satu header file yang ada di Dev C++, di mana header ini digunakan untuk fungsi input dan fungsi output di Dev C++. Using namespace std adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler C++ bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Bisa dibilang, using namespace std ini adalah kamus. Lalu, kita di sini harus mendeklarasikan variabel. Variabel yang kita gunakan adalah variabel float karena kita akan menggunakan angka yang jenisnya angka desimal. Mol2 merupakan konsep dari array, yang mana array yang akan kita gunakan berjumlah 2. XA dan XB adalah penamaan variabel saja. Lalu kita deklarasikan juga integer, variabel integer, yang mana integernya adalah integer i dan integer pilihan. Kemudian, cout. Cout merupakan bahasa pemrograman dari Dev C++ yang dia akan menampilkan keluaran. Keluaran apapun itu, bisa berupa angka atau kalimat yang akan dikeluarkan di compiler. Cout harus menambahkan tanda petik 2 di awal dan di akhir. Cout juga harus memakai tanda kurang dari, seperti itu. Nlen di sini, Nlen merupakan bahasa dari pemrograman Dev C++ yang mana dia akan mengakhiri baris dan menggantinya ke baris yang baru. Jadi saya akan menggunakan cout atau menggunakan output dari baris ke-12 hingga baris ke-28 NB. Nah, jadi di baris ke-19 ini merupakan kalimat yang mana ini sebagai catatan bahwasannya simbol dari fraksi mol zat terlarut adalah XA, yang mana rumusnya adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B. Seperti itu. Begitu pula dengan baris yang ke-20. Ini merupakan catatan bahwasannya fraksi mol zat terlarut adalah XB, disimbolkan sebagai XB, yang mana rumusnya adalah NB dibagi NA plus NB. Kemudian, lalu, di sini saya juga menambahkan catatan berupa keluaran kalimat mol 0 sama dengan
Na. Jadi, kalau ada kata mol 0 itu merupakan mol zat pelarut. Dan apabila ada mol 1, itu merupakan mol zat pelarut, seperti itu. Jadi di sini saya menambahkan beberapa catatan yang bisa terlihat di compiler, berbeda seperti komentar. Setelah itu, masukkan jumlah mol zat pelarut dan pelarut. Nah, di baris ke-27 ini ada perulangan for. Di sini kita menerapkan konsep dari perulangan. Perulangan for memiliki indeks berupa batas bawah sama dengan 0, batas atas kurang dari 2, dan I++. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kita memiliki batas bawah sama dengan 0, yang artinya dimulai dari angka 0. Kemudian batas atasnya kurang dari 2, yang mana batas atasnya atau yang akan terakhir ditampilkan adalah angka yang kurang dari 2, yaitu 1. I++ ini menunjukkan bahwasannya angka yang kita akan gunakan itu jumlahnya terus bertambah, dari 0 ke 1, ke 2, dan begitu pula seterusnya. Lalu cout, mol I. I yang ada di dalam sini, ini merupakan hasil pemrosesan dari perulangan for yang sudah kita masukkan. Seperti itu. Jadi, karena kita memiliki batas bawah 0, yang akan muncul pertama kali adalah mol 0. Nah, sin. Sin ini merupakan bahasa pemrograman dari Dev C++, yang mana akan bisa menerima masukan dari apa yang sudah kita ketikkan di keyboard. Sin harus menggunakan tanda lebih dari, berbeda dengan cout yang menggunakan tanda kurang dari, seperti itu. Ini tidak boleh salah, karena apabila salah akan menyebabkan, akan berjalan error, seperti itu. Sampaiin, aku akan langsung compile aja. Seperti ini. Jadi, aku udah mengetikkan cout dari baris ke-12 hingga baris ke-28. Yang mana baris ke-12 adalah simbol dari tanda logika konjungsi, tugas besar UAS PKS, simbol logika konjungsi lagi, selamat datang, selamat mencoba. Tanda strip, kemudian kalimat, program menghitung fraksi mol zat pelarut dan zat pelarut. Lalu catatan-catatan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian baris ke-26. Baris ke-26 akan menampilkan keluaran atau output di compiler seperti ini. Masukkan jumlah mol, zat, pelarut, dan pelarut. Mol 0 ini merupakan data hasil pemrosesan dari perulangan for. Outputan berupa mol 0, karena kita memiliki batas bawah 0. Kemudian, di sini, karena kita menggunakan sin, di sini kita akan memasukkan mol zat terlarut, ini mol 0, mol zat terlarut adalah 0,375. Ini angkanya acak, saya pilih saja. Lalu kita enter. Kemudian mol 1. Nah, kita masukkan angka berapapun yang ingin kita masukkan dari mol zat pelarutnya. Di sini saya pilih 3,89. Ini angka acak saja. Berapapun kalian ingin masukkan, akan tetap bisa diproses. Kemudian saya juga memasukkan cout berupa kalimat, saatnya menghitung fraksi mol zat terlarut dan zat pelarut. Silahkan pilih perhitungan fraksi mol yang diinginkan. Pilih 1 untuk menghitung fraksi mol zat terlarut, dan pilih 2 untuk menghitung fraksi mol zat pelarut. Jadi saya di sini menambahkan catatan yang akan dimunculkan di compiler, bahwasannya user bisa memilih angka 1 apabila ingin menghitung fraksi mol dari zat terlarut, dan begitu pula bisa memilih 2 untuk menghitung fraksi mol zat pelarut. Kemudian, masukkan pilihan. Nah, di sini saya menggunakan sin, menggunakan inputan pilihan. Jadi pilihannya hanya ada 2, 1 atau 2, seperti itu. Kemudian, di sini kita menggunakan konsep percabangan if, else if. Makanya tadi saya sudah menambahkan catatan bahwasannya pilih 1 untuk menghitung fraksi mol zat pelarut dan pilih 2 untuk menghitung mol zat pelarut. Saya menambahkan 2 kondisi. Saya menambahkan percabangan if
dan else if, seperti itu. Kemudian, apabila saya memilih satu, maka yang terproses adalah XA. Dan ini rumusnya, proses. Ini angka yang tadi sudah kita masukkan akan diproses di sini. Kemudian, program akan memunculkan outputan berupa kalimat besar fraksi mol zat terlarut adalah, dan ini adalah hasil akhir dari angka atau dari mol yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian, jika memilih 2, maka yang terproses adalah besar fraksi mol zat larut. XB ini merupakan penamaan variabel. Kemudian itu, yang terproses rumusnya adalah rumus yang ada di sini. Maka akan muncul outputan berupa kalimat besar fraksi mol zat larut adalah XB. XB ini merupakan hasil akhir dari angka yang diproses di rumus ini. Kemudian n-len, berakhirlah barisnya, kemudian mengganti baris baru. Kemudian program akan selesai. Nah, tadi saya memasukkan mol zat terlarutnya adalah 0,375 dan mol zat terlarutnya adalah 3,89. Di sini kita bisa memilih, saya akan memilih 2, karena saya akan menghitung fraksi mol zat larut. Saya masukkan angka 2, kemudian saya enter. Seperti ini. Nah, akan muncul outputan berupa kalimat besar fraksi mol zat larut adalah 0,912075. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada konsep percabangan. Apabila saya memilih 1, maka yang terproses adalah mol zat terlarut, dan apabila saya memilih 2, yang terproses adalah mol zat larut. Di akhir, tadi saya sudah menjelaskan juga bahwasannya kalimat yang keluar adalah besar fraksi mol zat larut adalah, dan kemudian di sini XB merupakan hasil akhir dari perhitungan yang sudah kita masukkan ke dalam program. Dan hasil akhirnya adalah 0,912075. Seperti itu. Berapapun besar angkanya, akan tetap bisa diproses dengan program ini. Dan program ini mempermudah seseorang untuk menghitung fraksi mol suatu larutan. Program menghitung fraksi mol zat pelarut dan zat pelarut sudah selesai. Saya akan lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu program pembuatan matriks berukuran 3x3. Nah, langsung aja. Di sini dari baris pertama sampai baris keempat, saya menambahkan komentar. Terdapat nama, name, kelas, dan prodi, kemudian include IOStream yang gunanya sebagai header, using namespace std merupakan kamus. Penjelasan lebih rincinya sudah saya jelaskan di program pertama. Kemudian di sini saya mendeklarasikan variabel berupa variabel integer. A 3x3. A 3x3 ini adalah array. Penerapan konsep dari array. Jadi nanti kita akan menggunakan array yang jumlahnya ada 3 dan ada 3 juga. Kemudian saya juga deklarasikan integer berupa integer I, integer C, dan integer pilihan. Kemudian saya di sini menambahkan cout atau menambahkan keluaran. Keluarannya ini bisa dilihat. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya satu persatu. Lalu di sini saya juga menambahkan komentar, yang mana komentar juga tidak dimasukkan ke dalam compiler yang memberikan nilai untuk matriks A. Kemudian saya juga menambahkan keluaran berupa berikan nilai untuk matriks A. Lalu, di kode program berikutnya, saya menggunakan perulangan for, yang mana perulangan for ini memiliki indeks I. Indeks I memiliki batas bawah 0, batas atas kurang dari 3, dan I++. Kemudian, di dalam for terdapat perulangan for lagi, yang mana perulangannya adalah J sama dengan 0, atau batas bawah sama dengan 0, batas atasnya kurang dari 3, dan J++. Masih sama penjelasannya, karena kita di sini menggunakan 3 array, jadi yang dihitung dari angka 0, 1, dan 2, seperti itu. Makanya di sini tandanya kurang dari 3, bukan sama dengan 3. Begitu pula yang indeks J. J++ dan I++ ini menandakan bahwasannya bilangannya akan terus bertambah.
1, 2, 3, 4, 5, dan begitu pula seterusnya. Semakin ke samping atau semakin ke bawah, seperti itu. Lalu, kemudian program akan menampilkan keluaran berupa input A, I plus 1, dan J plus 1. I plus 1, J plus 1 ini bagaimana? Karena kan kita tadi memiliki batas bawah I sama dengan 0. Jadi ketika kita memasukkan kode I plus 1, berarti nanti yang akan muncul adalah angka 1, bukan angka 0. Akan dimulai dari angka 1 karena kita memasukkannya I sama dengan I ditambah 1. Begitu pula yang J. Jadi nanti batas bawah yang akan muncul adalah input A1, 1, seperti itu. Kemudian kita pakai sin untuk memasukkan bilangan apapun yang kita mau, bilangan berapapun yang kita mau. IJ yang dalam kurung siku ini juga merupakan penerapan konsep array. Jadi angka yang sudah diproses di dalam rumusan I plus 1, J plus 1 akan muncul di sini. A11, A12, A13, dan begitu pula seterusnya. Sampai A33. Lalu kemudian saya juga menambahkan komentar berupa menampilkan isi dari matriks. Kemudian saya menambahkan output atau cout berupa matriks A sama dengan nlen. For dan for. Kenapa ada dua for di sini? Karena for yang pertama ini berfungsi untuk baris yang ke samping, dan for yang kedua ini berfungsi untuk baris yang ke bawah. Baris ke samping disebut baris, dan baris ke bawah disebut kolom. Jadi for yang pertama ini untuk rumusan baris, dan for yang kedua ini untuk rumusan kolom, seperti itu. Kemudian matriks akan menampilkan keluaran dari angka-angka yang sudah kita masukkan tadi dalam bentuk 3 baris ke bawah dan 3 baris ke samping, atau 3 baris dan 3 kolom, seperti itu. Oke, aku compile dulu programnya. Nah, ini merupakan compiler dari program yang udah aku buat. For yang pertama, untuk menampilkan angka 1 ini. Karena apa? Karena kita tadi memiliki batas bawah sama dengan 0, dan apabila I plus 1 atau 0 plus 1, maka akan memunculkan angka 1. Seperti itu pula untuk indeks yang J. Nah, kita masukkan dulu angka-angkanya. Nah, berapapun angkanya, masukkan aja. Di sini aku pakai angka bebas. Maka akan muncul keluaran matriks A. Matriks A merupakan matriks yang terdiri dari 3 baris ke samping dan 3 baris ke bawah, atau 3 baris dan 3 kolom, atau bisa juga disebut matriks A 3 kali 3, seperti itu. Kemudian akan muncul outputan berupa kalimat matriks A berhasil diinputkan dan ditampilkan. Apakah Anda ingin menginputkan matriks A lagi? Inputkan 1 jika iya. Nah, di sini saya tidak ingin menginputkan matriks lagi. Jadi saya akan memasukkan angka bebas. Yang penting bukan angka 1. Berapapun angkanya itu. Semisal 1000. Nah, maka yang muncul adalah outputan berupa kalimat, oke, program selesai. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.